perkenalkan nama saya Dialova Safara. Saya berasal dari program studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting nih yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi bahasa Indonesia juga merupakan salah satu bagian dari identitas nasional kita. Lalu, bagaimana sih perkembangan dari bahasa Indonesia? Apa saja kedudukan, fungsi, dan ragam dari bahasa Indonesia? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa komunikasi pada abad ke-7. Bukti tertua dapat ditemukan dalam prasasti Talang Tuo di Palembang dan prasasti Karangbrahi di Jambi. Bahasa Melayu itu menjadi lingua franca di Nusantara dan digunakan oleh pedagang serta beberapa kerajaan di Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya. Hingga pada Kongres Pemuda pada tahun 1926, nama bahasa Indonesia disepakati sebagai nama resmi Bahasa Bangsa Indonesia. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Kongres Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia resmi diikrarkan menjadi bahasa persatuan. Lalu setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, mulai seiring bertambahnya waktu, bahasa Indonesia mulai terjadi standarisasi. Nah, mulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, ejaan Suwandi pada tahun 1947, hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Yang kini itu dikenal sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai sejarah perkembangan dari bahasa Indonesia, kita sekarang akan masuk ke pembahasan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama. Pertama sebagai bahasa nasional, kedudukan yang kedua itu bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia itu digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, atau bahkan hukum. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini juga tercantum dalam pasal 36 pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah mempelajari kedudukan dari bahasa Indonesia, kita sekarang akan membahas mengenai fungsi dari bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu mempunyai banyak sekali fungsi. Namun ada beberapa fungsi utama dari bahasa Indonesia. Antara lain yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat ekspresi, dan alat pemersatu bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai lambang nasionalisme, sebagai lambang identitas negara, dan sebagai media penghubung sosiokultural bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu dalam dunia pemerintahan maupun dunia pendidikan, bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa pengantar. Lalu dalam ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia digunakan dalam penelitian dan publikasi akademik. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan penting dalam media massa, media cetak, maupun media digital. Setelah teman-teman mengetahui dari fungsi bahasa Indonesia, kita sekarang akan membahas mengenai ragam-ragam dari bahasa Indonesia nih. Apa aja sih ragam-ragamnya? Yuk kita bahas. Bahasa Indonesia itu mempunyai banyak sekali ragamnya. Yang pertama kita akan membahas ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasi. Nah, ada dua situasi nih, formal dan non-formal. Ragam bahasa Indonesia yang formal itu digunakan dalam acara-acara resmi atau dokumen resmi dan lain sebagainya. Lalu untuk yang bahasa Indonesia ragam non-formal itu seperti kita berbicara sehari-hari, percakapan kita sehari-hari. Ragam bahasa Indonesia yang kedua itu berdasarkan media. Ada media lisan serta ada media tulis. Untuk media lisan itu seperti percakapan atau seseorang yang sedang berpidato. Nah, ragam yang tulis itu seperti buku atau sebuah artikel. Ragam bahasa Indonesia yang ketiga itu berdasarkan bidang penggunaannya nih. Ada ragam akademik, ada ragam jurnalistik, dan ragam sastra yang memiliki karakteristik tersendirinya. Jadi banyak sekali ya teman-teman
ragam dari bahasa Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, kita sudah membahas mengenai sejarah perkembangan, kedudukan, ragam, serta fungsi dari bahasa Indonesia. Dari sejarah panjang bahasa Indonesia, mulai dari bahasa Melayu sampai diikrarkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita lestarikan dan gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke teman-teman, sekian pembahasan video kali ini yang mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya makin banyak orang yang tahu mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Sampai jumpa!